Shalom, jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Dan pada pagi hari ini kita akan memulainya dengan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini bahwa kita semua lahir sebagai manusia yang merdeka. Apa artinya manusia yang merdeka? Merdeka di sini memiliki arti bahwa sejak kita lahir, kita tidak berada di dalam penjajahan atau kuasa pihak-pihak lain. Kita adalah pribadi yang bebas, yang berdaulat dan memiliki martabat serta harkat yang kuat. Selain bebas secara fisik, kita pun juga merdeka secara rohani. Artinya adalah ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita tidak perlu lagi menanggung hukuman maut atas segala dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus telah membayarnya dengan lunas melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Namun tidak jarang Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan atas kemerdekaan yang kita miliki ini menjadi berlebihan. Berlebihan seperti apa? Kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka kemudian kebebasan tersebut disalahartikan sebagai sebuah kebebasan untuk berbuat dosa kembali. Kan merdeka, bebas dong melakukan apa saja. Jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bisa terjadi karena umat Tuhan kurang memahami apa makna kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menekankan bahwa kita semua adalah manusia yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kemerdekaan tersebut merupakan sebuah anugerah yang sungguh luar biasa, bukan hasil usaha manusia. Manusia hanya layak di hadapan Tuhan bukan karena ia rajin menaati hukum Taurat, tetapi hanya karena cinta kasih Tuhan kepada hamba-hambanya. Di saat yang bersamaan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa anugerah kemerdekaan tersebut bukan menjadi sebuah tiket untuk bisa bebas berbuat dosa dan melupakan hukum Taurat. Memang keselamatan dan kemerdekaan Kristen tidak didapat dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat mengajarkan kepada kita hal-hal yang benar tentang Tuhan dan bagaimana kita sebagai hambanya harus bertingkah laku di dalam dunia. Kita mengingat bahwa ketika orang-orang Farisi mencoba Yesus tentang hukum apa yang terutama di dalam hukum Taurat, dengan tegas Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya ketika manusia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dan lepas dari hukuman dosa serta hukum Taurat, maka kemerdekaan tersebut harus dibarengi dengan sebuah tanggung jawab untuk hidup mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Adalah sebuah kesia-siaan apabila umat Tuhan berteriak dengan lantang, "Aku telah dimerdekakan oleh Tuhan." Tetapi dalam hidup sehari-hari masih jauh dari jalan Tuhan dan kasih kepada sesama. Adalah sebuah kemunafikan apabila manusia yang mengaku bebas dari dosa, tetapi hidupnya masih penuh dengan nafsu dunia dan keinginan daging. Rasul Paulus menegur jemaat Galatia dan kita semua bahwa apakah kita yang mengaku sudah dimerdekakan oleh Tuhan sudah hidup sesuai dengan gaya hidup orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah kita menjalankan kemerdekaan kita dengan benar? Umat Tuhan, kita semua hidup dipanggil untuk melakukan kebenaran, kasih, kekudusan sebagai tanda kita sebagai orang-orang yang telah dilayakkan dan dimerdekakan. Marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita agar bisa terus melakukan hal-hal tersebut dalam rangka manusia yang telah dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Namun di saat yang bersamaan tetap bertanggung jawab untuk bisa menyatakan cinta kasih Tuhan kepada Dia dan juga kepada manusia di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi manusia yang merdeka, namun di saat yang bersamaan bertanggung jawab di dalam melaksanakan cinta kasih-Nya kepada sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini Tuhan menolong dan mengingatkan kami agar kami terus bertanggung jawab di dalam menjalankan kemerdekaan kami. Agar kami mengingat bahwa kami harus mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Adalah sebuah kemunafikan dan kebohongan apabila kita melupakan sesama dan hidup di dalam dosa. Tetapi kami berteriak bahwa kami telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan menjalani hari kami dan ajar kami dan ingatkan kami Tuhan, agar kami terus menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi manusia yang merdeka di saat yang bersamaan juga bertanggung jawab di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami, tuntun kami selalu agar kami sebagai anak-Mu mampu untuk terus melakukannya. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan dan tuntunan-Mu selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat menjadi manusia yang merdeka di dalam Tuhan dan di saat bersamaan juga bertanggung jawab di dalam melakukan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.